Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kepercayaan Bapak Ibu keluarga besar Hadiah Umroh yang untuk menitipkan sedekah infak pada pagi hari ini yang akan kita kelola bersama di program Al-Quran insyaallah. Mobil khusus kita akan alokasikan buat pembebasan lahan. Ya, ada lahan di samping Mahat Hafiz kita. Ya, bentuk ikhtiar kita sama-sama karena antusias jamaah ini sana ya. Bahkan santri kita juga ada dari Riau, dari Jawa Barat juga ada. Masya Allah informasi yang sampai sana. Jadi ya peluang bagi anak-anak yang lain untuk bisa belajar di sana insya Allah. Jadi bismillah, insya Allah mudah-mudahan ini juga berkat arahan dari pembina kita, ya, dari guru-guru kita. Ya, kalau ada kebutuhan untuk program, bismillah kita jalan silaturahim, ya, keliling masjid ke masjid, majelis ilmu ke majelis ilmu, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan niat baik ini, menyampaikan kebutuhan dakwah ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau mendukung dakwah kita insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah Allah pertemukan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, langsung saja kita dengarkan, kita simak pesan ilmu, pesan nasihat dari Syekh Abdul Basit Muswi, ya, MC MAG. Alhamdulillah, beliau adalah dari asal kota Mekah, yang lahir besar berpendidikan, salah satu lulusan Ummul Qura Mekah, ya, dan juga beliau salah satu pengajar tahfiz Al-Quran di Masjidil Haram. Beliau sudah menghafal Quran sejak usia 4 tahun dan khatam di usia 11 tahun. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan pada pagi hari ini insyaallah. Ya, ada pesan ilmu nasihat untuk kita semua. Jadi awal dakwah Syekh Abdul Basit Muswi di Indonesia, masya Allah ya, itu full bahasa Arab. Jadi kita menyediakan penerjemah yang tarjih untuk menyampaikan, mengartikan apa yang disampaikan oleh Syekh. Alhamdulillah semangat beliau untuk dakwah di Indonesia terus belajar ya, bahasa Indonesia. Alhamdulillah sangat-sangat lancar, bahkan kita kira beliau orang Indonesia begitu. Namun setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata Syekh Abdul Basit ada darah Maduranya ternyata. Jadi ada silsilah keluarga beliau dari Madura. Teringat dulu almarhum Syahli Jamil ya, ada keluarga di Lombok ya begitu. Jadi beliau dakwah ke Indonesia dan sampai sekarang menginspirasi untuk dakwah Quran di Indonesia, masya Allah. Bismillah, insya Allah mari sama-sama kita dengarkan pesan ilmu dari guru kita. Dan tema kali ini masya Allah ya, menjadi sahabat kitabullah hingga dirindukan Baitullah insyaallah. Kepada Syekh Abdul Basit Muswi kami persilakan. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salawatnya nampaknya jamaah ini masih ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, nanti tertidur. Belum mulai saya. Boleh diulangi lagi salawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadat al-a'izza, hudurul al-kiram, al-masyayikh al-ajillah, kepada yang terhormat yang pertama yang membawa saya kemari. Dari mana saya? Dari Mekah. Saya dari Mekah datang ke Batam. Jamaah yang di depan saya dari Batam mau ke Mekah, berarti saya ikut sama jamaahnya daripada saya duduk di Batam. Mereka lah yang membawa saya. Siapa kira-kira mereka ini? Yaitu adalah Markas Penghafal Al-Quran. Ketuanya yaitu adalah bernama Al-Ustaz Rifqi dengan Al-Ustaz Lutfi. Mereka lah yang membawa saya ke Indonesia ini. Alhamdulillah, di Indonesia ini saya dibawa pusing-pusing. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia pusing-pusing. Bahasa Indonesia keliling-keliling. Dan memang saya pusing-pusing. Lalu kemudian dibawalah saya ke hotel ini untuk mengisi acara yang berjudul
menjadi sahabat kitabullah sehingga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawalah saya ke hotel ini, saya melihat Masya Allah jamaah ini makan-makan. Cuman hanya saya yang dikasih makan tapi tidak dipersilakan. Jadi saya bingung, ini asli apa tidak asli makanan ini? Soalnya tidak dipersilakan. Saya sangka ini bukan asli. Jadi dari tadi saya tengok ini untuk dimakan apa untuk diapain ini. Jadi minta tolong, kalau boleh minta tolong jamaah yang lagi sedang makan, jangan makan dulu di saat saya lagi ceramah. Mengapa? Khawatir saya ikut lapar juga. Karena dari tadi saya pengen makan tapi saya tahan. Jadi kita insya Allah nanti makan bersama setelah selesai acara ini. Lalu kemudian kepada yang terhormat itu adalah ownernya travel ini yang bernama apa nama travel ini? Hadiah. Hadiah itu artinya apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jamaah yang ada di sini itu sebagai apa kita nanti kalau sudah datang ke Mekah? Menjadi sebagai tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kalau sudah jadi tamu Allah dan jadi tamu Rasulullah, pasrahkan saja. Apa yang diberikan oleh Allah diterima. Yang namanya tamu asal terima saja. Dikasih makan, makan. Dikasih kelancaran, alhamdulillah. Dikasih ada agak-agak ujian, mintalah kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk datang ke Makkah ini bukan hanya asal punya uang lalu datang. Enggak, ini panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jamaah tersebut. Maka bunyi ayatnya macam kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang ngaji, jamaah tak boleh hanya tengok saya saja kayak gini. No. Harus berkata Allah. Mengapa saya berkata ini kayak gitu? Karena ruangan ini ber-AC. Pasti kalau jemaah hanya mendengar saya ceramah, pasti mereka tertidur, jemaah tertidur. Maka mesti mengucapkan Allah supaya tak tidur jemaah ini. Boleh? Nah, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Alah, itu yang namanya pasrah. Bukan macam kayak gitu. Allah, naikkanlah suara. Kalau jemaah capek, saya lebih capek. Saya baru datang dari Mekah. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Terpaksa macam begini. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Al-ayat ini panggilan khusus dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintah kepada Sayyidina Ibrahim, panggillah itu. Wa'adhin finnas. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Gimana saya mau panggil? Suara saya tak sampai. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau hanya ditugaskan untuk memanggil saja. Balang, panggil saja. Nanti masalah dengar tak terdengar itu tugas saya. Di situ di saat dia memanggil Sayyidina Ibrahim, suaranya dia terdengar oleh semua yang ada di bumi ini. Hajar, syajar, manusia. Mau hajar yaitu adalah batu, mau syajar yaitu adalah kebun seperti ini. Tapi saya tak tahu ini kebun asli atau tidak. Bukan asli ini. Semua bisa mendengar panggilan ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita datang ke Makkah, kita ucap apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kami menerima panggilan Engkau.
yaitu adalah labbaik Allahumma labbaik. Maka beruntunglah jamaah yang ada di sini yang sudah dapat panggilan khusus. Jamaah ini menjadi jamaah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada satu di antara kita yang dipanggil oleh presiden datang ke ruangan tersebut, pasti ibu kayak gini bicaranya. Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Saya dipanggil loh. Saya jadi tamu khusus loh oleh presiden. Ini bukan presiden, ini king of the king, di atas presiden, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan aja. Yang mulia honor travel yang bernama hadiah tour, mudah-mudahan insyaallah jemaahnya makin banyak dan tanahnya makin banyak dan insyaallah mobilnya makin banyak dan insyaallah pun istrinya makin banyak. Saya nggak kenal sama ownernya. Saya tanya tadi, di mana owner? Katanya di Jakarta. Istrinya ada? Tak ada. Di hati saya, terus ngapain saya datang? Disitulah saya bertanya, adakah keluarganya? Ada. Katanya di sini ada Ibu Nur Hasanah. Benar? Menyala abangku. Sehat-sehat Ibu. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu tak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kakak yang bernama siapa? Winnie Putri. Masya Allah. Sudah menikah? Insya Allah segera dapat jodoh. Yang mengaminkan beliau saja, bukan jamaah. Jamaah ini sudah punya cucu, ini anak ini. Mengaminkan untuk siapa? Nah, jadi pesan saya, nanti kalau jamaah nyampe Makkah, nyampe Jabal Ar-Rahmah, Jabal kasih sayang, yang di situ Sayyidina Adam berdoa sama di situ beliau berdoa untuk minta jodoh. Jadi minta tolong bapak ibu kalau sampai sana, di saat bapak lagi berdoa, ibu jangan langsung mengaminkan doa suami. Barangkali dia minta jodoh lagi kan? Masalah. Jabal Ar-Rahmah, ingat, itulah pesan saya. Jadi kita itu kalau mau mengaminkan doa suami harus dengar dulu apa yang dia ucap, apa yang dia cakap. Jangan langsung amin, amin, amin. Balik dari umrah, apa kata dia? Alhamdulillah. Doa saya sudah diterima Ustaz. Apa doanya? Minta istri terbaru Ustaz. Janda terbaru. La ilaha illallah. Kita langsung mulai isi pengajian ini. Yang pertama seperti yang saya sampaikan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Apa artinya ya'tuka rijala? Yaitu adalah rijalan 'alal aqdam, jalan kaki untuk datang ke tanah suci Makkah. Tapi lihatlah, kami tak datang jalan kaki. Pasti mampuslah kita. Kalau jalan kaki, naik pesawat dulu, turunlah di Jeddah, dari Jeddah naik bis, lalu kemudian dari Jeddah menuju ke Makkah, transit di hotel atau istirahat di hotel. Disitulah kita mengambil air wudhu, lalu untuk melaksanakan ibadah yang bernama Umratul Qudum atau Umratul Qudumiyah, dinamakan macam kayak gitu. Lalu kemudian itulah yang seharusnya dilakukan oleh kita ketika kita ini datang ke Makkah. Maka beruntunglah yang datang ke Makkah. Makkah ini apa artinya? Makkah ini artinya Bakkah. Banyak orang yang datang ke Makkah bolak-balik dia umrah, tak ada perubahan. Jadi saya minta tolong kepada jemaah yang terhormat, jangan hanya datang ke Makkah bolak-balik bertahun-tahun, kemudian berkali-kali tak ada perubahan dalam diri sendiri. Mesti dan wajib ada perubahan. Apa yang harus dirubah? Yaitu adalah sifat kita. Makkah artinya Bakkah. Bakkah itu artinya apa? Tempat menangis. Maka kalau sudah datang ke Makkah, mau sujud, mau berdoa di depan Ka'bah, dalam keadaan sujud. Berdoa paling enak di Makkah dalam keadaan sujud. Kenapa? Supaya tidak diusir oleh setan. Roh, itu supaya tidak diusir oleh polisi maksudnya, bukan setan. Roh, bangun. Dan orang Makkah ini bukan keras. Orang Makkah ini seperti orang Medan. Hanya ucapannya yang tegas, tapi hatinya lembut selembutnya es krim. Seperti saya ini tak keras, cuman mikrofonnya memang mantap.
makanya kedengaran keras. Maka kalau datang ke sana, usahakan untuk meminta kepada Allah dalam keadaan menangis. Bakah, nangislah. Bayangkan, disitulah Nabi Muhammad menangis di saat dia diusir dari Makkah. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, inna hada ahabbul biqa'i ilayya. Ini tempat yang paling kusayang, yaitu adalah Makkah. Laula akhrajuni minki lama kharajtu. Kalau mereka tak mengeluarkan saya dari Makkah, tak mungkin saya keluar dari situ. Maka beruntunglah yang datang ke sana, lalu ada rasa rindu untuk datang bolak-balik. Apakah boleh kita itu umrah berkali-kali? Sangat boleh. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah dan umrah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu apa fungsinya umrah berkali-kali? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaffarah. Apa artinya kaffarah? Menghapuskan dosa kita. Maka kalau sudah datang umrah dengan hadiah, dengan travel hadiah, datanglah lagi. Tapi jangan hanya datang daftar, ajak saya juga. Saya tinggal di Bogor saya. Sementara ini tinggal di Bogor. Padahal asal usul saya yaitu adalah memang orang Indonesia, tapi lahir besar belajar di Makkah. Makanya agak-agak ganteng sekali. Nah, itulah yang diucap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Apa artinya? Allah perintah kepada Nabi Ibrahim dengan Ismail. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahira. Tolonglah, sucikanlah rumah ini, yaitu adalah Baitullah, yaitu adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram ini bukan artinya hukumnya haram. Al-Masjid Al-Haram itu artinya masjid yang mulia di sisi Allah. At-tahira baitiya. Sucikanlah rumahku ini untuk siapa? Untuk 3 orang. Bapak Ibu usahakan untuk menjadi satu-satu di antara 3 ini. Lit-ta'ifin, yang pertama, yaitu adalah yang suka tawaf. Tak bisa umrah, tawaf sunnah. Tapi banyak yang tawaf sunnah di Mekah. Apakah dia tawaf sekitar Ka'bah? Enggak, dia tawaf di sekitar Hotel Zamzam. Di pasar Zamzam, di Hotel Zamzam. Dia tawaf dari P1, P2, P3, P4. Ini 4 lantai ya Ustaz pasarnya. Saya juga bingung. Terus dia bertanya, mana toko ini? Macam mana saya tahu? Saya nggak kerja di hotel. Saya nggak kerja di mall. Yang saya tahu itu makam Ibrahim di sini, Rukun Yamani di sini. Ketika lewat dari Rukun Yamani, ucapkanlah, angkatlah tangan ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai Makkah, lalu melihat Ka'bah, tangan kanan ini jangan cuma hanya kayak ini. Allah, sombong kali dong. Ini dengan ini, dengan batinnya, batin tangan sama batin badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sambil tengok Ka'bah, bukan sambil tengok ketiak kawan. Tangan kanan, bukan tangan kiri. Banyak orang Allahu Akbar, semacam dia salaman sama kawan, bukan macam kayak ini. Allah harus menghadapi semua supaya hati ini juga ikut lembut. Al-tahira baita lit-ta'ifin. Beruntunglah orang yang umrah berkali-kali. Maka biasanya travel di Indonesia ada umrah qudum, ada umrah sunnah. Benar kan? Yang kedua, ikutlah dua-duanya. Ketiga, keempat itu bebas. Mau melaksanakan, tak mau melaksanakan bebas. Usahakan untuk umrah pertama, kedua, ketiga, tapi jangan dipaksa kalau sudah tua. Jangan.
nanti kita umroh di mana itu? Di rumah sakit jadinya, bukan di rumah Baitullah. Gara-gara kita maksa diri sendiri. Harus ada waktu kita umroh, ada waktu kita ke mall. Apalagi jemaah Indonesia ini tak mungkin ke mall, pasti ke mall. Lebih banyak ke mallnya dibanding rumahnya, yaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jemaah tinggal di Hotel Zamzam itu ke Masjidil Haram sekali, ke mall 2 kali. Kok bisa? Anggap ini di Hotel Zamzam. Turunlah dari P4, dari P11 ke 0, dari 0 lewat dari mall menuju ke Masjidil Haram, balik pun lewat mall. Berarti ke mall itu 2 kali kan? Nah, usahakan bapak-bapak kalau mau jalan menuju ke Masjidil Haram, peganglah tangan istri. Bukan romantis. Jaga untuk menjaga dompetnya supaya istri tak banyak belanja. Jagalah itu. Pada intinya wa tahhir baiti lit-ta'ifin. Apa fungsinya kita itu umrah berkali-kali? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba. Kalau kita umrah berkali-kali, fungsi umrah itu bisa menjauhkan kita dari kefakiran dan bisa menghapuskan dosa kita. Itulah fungsinya umrah. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa engkau umrah terus, sedikit-sedikit umrah? Itulah fungsi umrah. Lalu kemudian harus tahu juga apa artinya labbaik Allahumma labbaik, seperti yang saya sampaikan. Lalu kemudian kenapa mesti ke Makkah? Karena itu panggilan dari Allah. Untuk siapa? Untuk tamu Allah. Kalau sudah jadi tamu Allah, pasrahkan saja. Maka Allah mensucikan Makkah ini untuk 3 orang. Yang pertama, lit-ta'ifin, orang yang sering tawaf. Maka beruntunglah bapak-bapak yang tawaf di situ, tawaf sunnah, tawaf apapun, yang penting tawaflah di situ, tawaf sunnah. Yang kedua, wal-'akifin, usahakan untuk sholat qabliyah, ba'diyah terus di Masjidil Haram. Kenapa? Satu sholat di situ pahalanya 100.000. Bahasa Indonesianya, 100.000 Pak, 100.000 Ibu. Di Indonesia tak dapat pahala macam kayak gini. Apalagi kalau kita ikut sholat berjamaah, lepas itu sholat jenazah. Pahalanya seperti sebesar gunung Uhud. Hanya sholat jenazah saja. Man syahidal janazah, siapa yang sholat jenazah sampai mati itu dikuburkan, hatta tudfan, man syahidal janazah hatta tudfan, siapa yang sholat jenazah sampai ikut dalam untuk menguburkan si mayit itu dalam kubur, maka dia dapat falahu qiratan. Apa artinya qiratan? Wa mal qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat? Seperti sebesar semacam gunung Uhud kita dapat pahala. Berapa kilo itu gunung Uhud? 7 kilo. Maka kalau bisa, kapan kita itu sholat ba'diyahnya? Selepas sholat jenazah. Jangan hanya bolak-balik ke Makkah lalu tidak ada perubahan. Harus ada perubahan. Tanda-tanda bahwa umrah kita itu diterima oleh Allah atau tidak, ada perubahan dalam diri sendiri. Dari mana kita tahu? Balik dari Makkah, apakah semangat untuk sholat berjamaah atau tidak? Atau tetap itu aja, nanti saja. Ada istilah di Indonesia yang beda makna dan unik sekali. Sholat itu penting, yang penting saya sholat. Sholat itu penting, artinya yaitu adalah sholat qobliyah ba'diyahnya dijaga. Sesuai judul yang saya sampaikan, menjadi sahabat. Supaya engkau ini dianggap oleh sahabat, maka kita ini harus ingat dengan Allah terus. Idza dzakarani dzakartuhu, bila dia ingat sama aku ingat sama dia. Begitupun hubungan kita ini, hubungan bapak dengan ibu, atau hubungan ayah, hubungan pacar, hubungan suami istri. Kalau ada perhatian, saling memperhatikan, pasti dia juga perhatian kamu.
tak ada perhatian dari suami, saya juga tak ada perhatian dari dia. Maka kalau ingin diperhatikan oleh Allah, engkau juga mesti perhatian dengan Allah. Pancinglah Allah itu. Idza dzakarani dzakartuhu. Bila dia ingat dengan aku ingat sama dia. Jadi minta tolong kalau sudah pergi ke Makkah, usahakan untuk selalu qobliyah ba'diyah di masjid. Di masjid, bukan di luar. Jangan di saat baru sudah di saat baru iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru mau ke masjid. Itu namanya yang penting saya sholat. Tak ada perubahan. Harus ada perubahan. Sholat itu penting supaya sholat berjamaah. Kalau tanda-tanda umrah kita diterima, sholat berjamaah rajin. Lalu kemudian apa? Selalu ingat dengan Allah. Melalui apa? Melalui ngaji. Selalu mengaji. Orang yang selalu ngaji Al-Quran, Quran pun ingat sama dia. Kemarin saya dapat faedah, dapat maklumat, dapat ilmu dari salah satu orang pengusaha di Makkah yang punya hotel Safwa. Bayangkan, dia punya hotel Safwa di Makkah. Orang kaya bisa menceramahi guru-guru di Makkah. Beliau mengatakan kayak gini, Iqra'uz Zahrawain. Apa artinya Az-Zahrawain? Bacalah surat Al-Baqarah dengan Al-Imran. Itulah yang namanya Zahrawain. Siapa yang selalu membaca Az-Zahrawain dua ini, Al-Baqarah dengan Al-Imran, maka Allah akan kasih keberkahan. Dalam apa? Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mendidik rumah, dalam semua. Tapi kita ini tak faham. Kita sangka Baqarah ini, surat Al-Baqarah ini hanya untuk orang yang mau diruqyahkan. Bila ada orang kesurupan, baru kita baca Baqarah. No. Baqarah itu siapa yang membaca Baqarah dengan Ali Imran, fa inna akhdaha barakah. Allah akan kasih keberkahan. Beruntunglah jamaah yang datang ke Makkah, lalu kemudian rajin sholat berjamaah, lalu kemudian rajin mengaji. Sedikit-sedikit baca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran. Memang Nabi itu tak berkata baca setiap hari, enggak. Tapi Nabi berkata apa? Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Siapa yang selalu membaca, maka Allah kasih keberkahan. Siapa yang sia-sia dengan surat 2 ini, maka dia akan rugi. Itu artinya apa? Kita ini harus bersahabat dengan 2 surat ini, paling minim. Memang untuk bermula untuk mengaji itu berat. Kenapa? Karena kita di situ diskusi dengan Allah. Usahakan pun untuk kalau datang ke Mekah, untuk merenungkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Coba kalau kita di Mekah, meskipun sholatnya itu agak-agak lama, tapi ada rasa tumakninah dalam hati, ada rasa tenang dalam hati. Beda pas waktu kita ada di sini. Kenapa? Karena disitulah imam bacaannya agak-agak pelan, macam kayak gini. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disitulah kita ini semua diskusi dengan Allah. Diskusilah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab sendiri. Hamidani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia minta petunjuk kepada aku. Maka di Mekah, siapapun yang datang ke Mekah ataupun ke Madinah, khususnya di Madinah, tak pernah Madinah itu sholatnya cepat, tak pernah. Selalu panjang, rakaat pertama maupun kedua. Kenapa? Karena di situ diskusi, maka ada rasa tumakninah di hati. Tapi coba kalau kita balik ke sini, tak ada tumakninah. Kenapa? Karena bacaan imam kita itu tak jelas. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Macam apa itu? Tak ada perubahan sama sekali. Itu artinya tak ada fungsinya kita itu, tak dapat fungsi sama sekali kita umrah. Jadi saya minta tolong
supaya umrah kita itu bukan cuma hanya diterima, enggak, supaya iman kita makin naik, supaya kita itu dirindukan oleh Allah. Maka dalam sholat harus ada tumakninah. Renungkanlah ayat-ayat itu. Tak faham dengan ayat itu, bacalah tafsirnya. Baca. Indonesia ini sangat indah untuk dipelajari. Saya belajar bahasa Indonesia ini dalam 2 tahun. Sangat mudah belajar bahasa Indonesia, asal berkawan sama ibu-ibu. Cerewet minta ampun. Tahu nggak Ustaz? Tahu nggak Ustaz? Saya nggak tahu, dia ngasih tahu. Tahu nggak Ustaz? Tahu nggak Ustaz? Padahal saya nggak mau tahu. Tapi uniklah duduk sama ibu. Bisa mudah saya bicara dengan bahasa Indonesia. Coba kalau jamaah saya semua bapak-bapak kayak gini. Dia pura-pura khusyuk di depan saya. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal di hatinya, kapan mau selesai acara ini? Makanya saya lebih suka isi pengajian emak-emak dibanding bapak-bapak. Kalau emak-emak itu kelihatan dia ngerti atau tidak ngerti dari senyumannya. Itu tanda dia ngerti dan dia itu enak mendengar ceramah itu. Beda dengan bapak. Kita tak tahu dia ngerti betah atau tidak betah. Mukanya itu aja. Apa maksudnya? Lama sekali acaranya. La ilaha illallah. Lit-ta'ifin, supaya kami dirindukan oleh Allah. Usahakan untuk sering tawaf. Yang kedua, wal akifin, kalau datang ke Masjidil Haram, qabliyah, ba'diyah, qabliyah, dan sholatlah jenazah, ikutlah dengan imam. Lalu kemudian yang ketiga, warruka'i sujud. Apa artinya warruka'i sujud? Beruntunglah orang yang datang ke Mekah, sholat tahiyat masjid di sini, sholat tahiyat di sini. Maka ibu nanti kalau datang ke Masjidil Haram, sering-sering sholat. Tak usah bingung ini sholat apa. Yang penting sholat. Supaya apa? Supaya tempat itu bisa jadi saksi buat kita. Warruka'i sujud. Sholat duha, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat ini. Selama saya bimbing jamaah umroh, program travel itu 4 hari di Makkah. Hari pertama memang capek, namanya Umratul Qudum. Hari kedua namanya umrah sunnah. Hari ketiga, hari keempat itu istirahat bagi jamaah. Tapi jamaah itu saking istirahatnya malas sholat berjamaah. Malas. Padahal dia tinggal di Hotel Zamzam, dekat. Sangat, hanya turun dari macam ini, turun ke sana, sudah sampai. Tapi malas. Kenapa? Karena Allah juga tak mau jumpa sama dia. Itu sesungguhnya. Tapi cobalah lihat ini. Hotel yang jauh, yang di Misfalah, itu jamaahnya datang lebih awal sebelum azan berkumandang. Padahal bapak-bapak tua tuh, ibu-ibu tua tuh, datang ke Masjidil Haram, mereka duduk dari sholat duha sampai malam. Kita, sedikit-sedikit saya mau balik makan. Macam tak ada makanan di Makkah ini. Maka usahakan, saya maaf, saya bukan marah terhadap jamaah. Enggak, saya mau jamaah ini datang ke Makkah supaya dirindukan juga oleh Allah. Gimana caranya? Kita ingat dengan Allah, Allah ingat sama kita. Pertama melalui sholat, yang kedua melalui baca Quran. Usahakan untuk ngaji Quran terus. Bayangkan, kalau kita ngaji Quran terus, apa kata Nabi SAW? Idza khatama al-'abdul Qur'ana, bila ada seorang hamba dia mengkhatamkan Quran terus menerus dia mengkhatamkan Quran, sallat alaihi malaikah, maka malaikat istighfar untuk dia. Berapa malaikat yang istighfar untuk dia? 60.000, 60.000 malaikat istighfar untuk engkau. Dan siapa yang selalu mulazamah dan bersahabat dengan Zahrawain, yaitu adalah Baqarah dengan Ali Imran, wallahi billahi tallahi, Allah akan kasih keberkahan dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam langkah-langkahnya. Bacalah 2 surat itu. Baca. Jangan malas-malasan untuk ngaji. Orang yang malas ngaji itu bukan
artinya dia malas. Enggak, Allah yang malas sama dia. Jangan sampai Allah itu malas sama kita. Kita kalau ingin dekat akrab dengan ayang, kita selalu diskusi sama dia. Ayang gimana? Ayang sudah makan belum? Ayang sudah belum? Perhatian. Benar kan? Kalau ingin diperhatikan oleh Allah, maka harus sering mengaji supaya dapat rahmat dari Allah. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang yang suka ngaji, wallahi kehidupannya lancar-lancar saja. Allah kasih ketenangan, keberkahan, Allah kasih. Uang tak banyak, tapi hutang pun tak banyak. Jumpa sama siapapun enak. Oh ini ustaz itu ya. Oh ini jamaah itu ya. Mukanya juga Masya Allah sangat indah ditengok. Sangat sejuk ditengok. Bukan karena make upnya terlalu tebal, enggak. Karena dia itu selalu mengaji. Itulah janjinya Allah. Syafa' fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran itu yang akan datang kepada kita di saat kita dalam kuburan. Fungsi ngaji, kita diskusi dengan Allah. Fungsi sholat, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kalau abang, bapak, ibu sholat, jangan hanya langsung bangun dan rukuk. Allahu Akbar, sampai Allah. Macam mana Allah mau ampuni dosa kita? Kalau ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka agak-agak lama sikit rukuknya, sujudnya. Itu dalam hadis. Allahu Akbar. Makin lama rukuk kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Ya Allah, Allah kasih banyak promo. Allah kasih banyak promo supaya derajat kita makin tinggi, supaya dosa-dosa kita makin diampuni. Namun kita ini yang malas-malas untuk menghadapi dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak muji penduduk Makkah. Kenapa? Allah muji orang yang datang dari jauh-jauh seperti jamaah, supaya tahu kelebihan Makkah itu apa. Jadi kalau sudah datang ke sana, usahakan sholat berjamaah, dan sholatnya pun jangan cepat-cepat. Usahakan untuk merenungkan pembacaan ayat Al-Quran itu pelan-pelan bacalah, supaya dapat ketenangan, keberkahan dan kebahagiaan. Diusahakan juga untuk membaca Al-Quran. Di situ banyak Al-Quran. Di lemari-lemari di Mekah itu, ambillah Quran itu, baca. Tak mau ambil Quran itu dalam HP, download aplikasi Al-Quran supaya baca. Kasih tanda, saya hari ini baca dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. HP ini seperti pisau, bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Kapan jadi manfaat? Kalau kita ngaji. Kapan jadi mudarat? Kalau kita hanya main TikTok sedikit-sedikit kayak gini. Bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Usahakan di HP yang mahal yang kita pegang ini, iPhone berapa lah, 16, 17 berapa lah. Tak ada fungsinya itu kalau tak ada aplikasi Quran, tak ada. Selain kita bisnis, usahakan supaya baca Quran di situ. Tapi kalau mau baca Quran lewat HP, agak-agak dimatikan dulu datanya. Kenapa? Takut di saat kita ngaji, masuklah WA, kita balas di situ. Nanti saya mau ngaji dulu. Nah, usahakan ada waktu sedikit dengan Allah. Kenapa kita untuk orang lain ada waktu janjian kita? Nanti kita ketemu jam segini, jam segini, jam segini. Tapi dengan Allah tak ada janjian. Malas kita ngaji. Orang yang malas ngaji berarti Allah itu pun malas sama dia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang malas ngaji, Allah akan tutup kunci hatinya. Maka hatinya itu keras, tak pedulilah dia dengan uang halal, uang haram. Ada uang, masuklah. Yang penting dikumpulkan. Makanya hatinya itu keras. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada di situ pengajian di depan mata. Di masjid ini ada pengajian, di masjid ini, tapi dia tengok macam ini bukan pengajian, tak ada penghiburan dalam itu, biasa-biasa saja. Ya Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha.
punya telinga tapi malas mendengar Quran, malas mendengar pengajian. Punya telinga tapi tak suka mendengar Quran, dia lebih suka mendengar lagu-lagu. Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih, janda yang putih, janda yang pirang. Kalau mendengar lagu macam kayak ini langsung mata, mana. Usahakan untuk mengaji supaya menjadi sahabat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruka'is sujud, minta tolong kalau sudah sampai sana, doakanlah anaknya. Jangan hanya doakan bisnisnya saja. Ini banyak yang mendoakan, ya Allah bisnis saya ini, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah. Tapi niatnya dia tak bagus. Niatnya dia, saya mau menyayangi travel ini, saya mau menyayangi kawan ini, saya mau menyayangi kawan ini. Kalau sudah punya usaha, punya bekerja, jangan ada niat untuk menyayangi siapapun. Menyayangi ini yang pada intinya sudah paham kan? Jangan ada niat untuk sayang-sayangan sama dia. Intinya bahasa Indonesia kita mau menjatuhkan kawan itu. Tak boleh. Kalau Allah kasih pekerjaan, kasih usaha supaya dapat keberkahan, niatnya cari nafkah. Karena kita ini semua yang bekerja ini cari nafkah, enggak usah saling menjatuhkan. Oh, jangan pergi sama ini kurang, ini kurang, supaya tak bagus macam ini. Kalau ada orang macam kayak gitu, wallahi tak lama pekerjaan dia, tak lama bisnisnya itu. Harus sucikan hati ini, ya Allah, saya cari nafkah untuk diri sendiri, untuk anak saya. Maka Nabi itu sendiri yang mengajarkan, Allahumma barik lana fi bukurina, barik lana fi baitina. Minta keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam ini, keberkahan. Artinya apa? Uruskanlah niat ini. Begitupun ibu-ibu, bapak-bapak kalau datang ke Mekah, mau haji mau umrah, jangan datang ke Mekah ataupun umrah supaya dipuji sama tetangga. Oh, ini bapak haji, ini ibu haji. Panggilannya bapak haji, tapi malas ngaji. Macam mana itu? Panggilannya ibu hajah, tapi malas berkawan, malas senyum sama tetangga. Lewat dari rumah tetangga kayak gini. Kalau kita balik dari Mekah, usahakan dari baik menjadi lebih baik. Artinya murah senyum, sama siapapun senyum. Bapak sehat, ibu sehat, senyum. Jumpa sama siapapun senyum. Asal jangan senyum sendiri di jalan. Itu orang gila. Senyum terus. Banyak yang saya sampaikan, tapi bukan artinya saya menyinggung perasaan. Enggak. Saya banyak menyampaikan supaya kita jadi sebagai sahabat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti rindu dengan orang-orang yang sering tawaf, yang sering ngaji, yang sering minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berdoa, doakanlah anaknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Bisnis usaha yang paling berfungsi yaitu adalah ketika engkau mempunyai anak soleh ataupun soleha. Paling bagus. Dia mendoakan engkau selama engkau hidup dan dia mendoakan engkau selama engkau mati. Sangat bagus. Tak ada fungsinya banyak uang tapi anak durhaka. Tak ada. Tak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga itu. Tak ada. Maka minta keberkahan dalam rumah, dalam usaha, dalam semua, minta keberkahan terus. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua jemaah yang ada di sini insya Allah menjadi sahabatnya Kitabullah supaya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan ucapan talbiyah.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mudah-mudahan dari umroh ini bisa umroh lagi bersama beserta keluarganya dalam keadaan sehat afiat, insya Allah makin kaya, makin bersih hati, makin suka menghadapi Allah Subhanahu wa taala, makin sayang dan cinta dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, apabila ada pertanyaan boleh bertanya. Ada? Paling minim 3. Setelah itu insya Allah Ustaz Lutfi akan mengajak kita untuk beramal supaya bisa menjadi ahli Quran dan ahli sedekah. Silakan Bapak Ibu Q&A bersama Syekh Abdul Basir.